Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa aqibatul lil muttaqin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam situasi siam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, tambahan ilmu, pemahaman dan amal, dan dengan itulah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, rahmat dan hidayah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan hari ini akan saya sampaikan salah satu ayat dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqu. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton. Inna syaitana kana aduwwum mubin. Wahai orang beriman, masalah Islam secara kafah, secara total, secara keseluruhan, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kita semuanya. Kaum muslimin dimati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sangat luar biasa, sangat padat tentang bagaimana supaya kita menjadi hamba Allah yang sukses. Yang pertama, menerima Islam secara kafah, secara total. Baik apa yang terkait dengan masalah akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala dan semuanya itu membawa maslahah. Sehingga para ulama memberikan pembahasan tentang tujuan maqasid syariah, yaitu adalah Darul Mafasid wa Jalbul Masalih, yaitu untuk menolak keburukan manusia dan mendatangkan kemaslahatan. Itulah ajaran Islam. Nah, yang lebih ingin saya tekankan pada kesempatan kali ini adalah ayat selanjutnya, wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sebab setan adalah musuh yang nyata bagi kamu. Ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah terkait dengan apa saja langkah-langkah setan untuk menyesatkan manusia. Paling tidak ada 5 hal yang Ibnu Qayyim sampaikan, jelaskan di dalam kitabnya, yaitu langkah yang pertama setan untuk menyesatkan manusia adalah agar manusia melakukan perbuatan kesyirikan. Kesyirikannya disebut di dalam Al-Quran, inna syirka la dzulmun adzim. Sehingga kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Tidak ada kezaliman yang lebih besar kecuali kesyirikan yang dilakukan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum yang beriman, maka disinilah perlu kita memahami tentang ilmu masalah asyirku billah. Bagaimana tentang orang-orang yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa saja yang dianggap kategori itu ada perbuatan syirik, yang tentunya syirik tersebut ada syirik yang seseorang ketika dia tidak bertaubat bisa mengeluarkan dari agama, yaitu ada syirik akbar, dan syirik yang kecil yang pelakunya hanya dia tidak diterima Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengeluarkan dia dari agama. Jadi langkah pertama al-Jauziyah, yaitu langkah setan yang pertama adalah asyirku billah, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika setan tidak bisa mengajak manusia berbuat syirik, maka setan menggoda manusia supaya melakukan al-kabair, yaitu dosa-dosa besar. Sehingga banyak ulama menulis kitab khusus tentang al-kabair, dosa-dosa besar. Salah satunya ditulis oleh Imam Az-Zahabi, agar supaya kita waspada terkait dengan masalah dosa-dosa besar, karena dosa itu adalah al-dhulumat, kegelapan, dan kegelapan itu akan mengantarkan kita kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Kemudian langkah yang ketiga yang dilakukan setan untuk menyesatkan manusia atau menjadikan manusia ketika syirik tidak bisa, dosa besar tidak bisa, yaitu mengajak melakukan perbuatan bid'ah. Apa itu bid'ah? Secara sederhana, bid'ah itu adalah menambah atau mengurangi ajaran agama Islam. Kita ambil contoh dulu, ada beberapa kasus tentang seseorang yang mengajak atau membolehkan sholat dengan pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Ini adalah contoh bid'ah, yaitu menambah ajaran agama Islam yang bukan dari Islam. Dan yang kedua, yaitu mengurangi. Ada sebagian kelompok ketika sholat, ketika ada ayat-ayat bunyi perintah, maka membuangnya dengan alasan Masya Allah diperintah oleh hambanya. Sehingga ketika ada surat bunyi kul wallahu ahad, kulnya dihilangkan. Bagaimana manusia itu memerintahkan kepada Khaliknya? Maka di situ ketika dia sholat, dalam bacaan Al-Qur'annya menghilangkan bacaan kul tersebut. Ini termasuk bid'ah, yaitu bid'ah dalam hal mengurangi ajaran agama. Kaum muslimin yang keempat, ketika syirik kepada Allah tidak bisa, kemudian diajak kepada dosa-dosa besar tidak bisa, bid'ah tidak bisa, maka setan mengajak supaya manusia itu melakukan dosa-dosa kecil. Tetapi harus kita waspada, jangan hanya karena istilah dosa kecil akhirnya kita menjadi sembrono. Api tidaklah besar kecuali berasal dari api yang kecil. Maka ketika seseorang melakukan dosa-dosa kecil
Dan yang paling bahaya ketika dia sudah taladzud menikmati, dan dia itu akan terasa terguncang jiwanya ketika tidak mengulang perbuatan-perbuatan dosa tadi. Ini menyebabkan dia akan melakukan dosa-dosa selanjutnya, yaitu dosa-dosa besar. Dan yang kelima, yang dilakukan setan untuk mudah manusia, ketika syirik tidak bisa, dosa besar tidak bisa, bid'ah tidak bisa, kemudian dosa kecil itu tidak bisa. Lalu yang terakhir adalah orang dilenakan dengan hal-hal yang mubah-mubah. Sebagai contoh umpamanya, hukum asal dari orang menonton sepak bola nggak ada masalah. Tetapi karena dengan sepak bola tersebut dia terlenakan, lalai dari kewajiban-kewajiban sholat dan lain sebagainya, maka itulah peran setan untuk menggoda manusia sehingga dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansaw anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu termasuk orang yang lupa kepada Allah, maka Allah pun lupa kepada mereka. Maka orang yang lupa kepada Allah termasuk orang-orang yang fasik, orang-orang yang merusak dirinya. Mudah-mudahan ayat tersebut bermanfaat bagi kita menerima Islam secara total dan kita menjauhi langkah-langkah setan. Dengan demikian kita akan selamat di dunia dan akhirat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.